Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibram Zafa Abimarestu dengan nomor NIM 25202024 dari kelas A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila di era persiapan kemerdekaan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan Ibu Ani Marhatul Hamidah sebagai dosen pengampu. Pada materi ini terbagi menjadi 3 pokok besar, yaitu periode pengusulan, periode perumusan, dan periode penetapan Pancasila. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang periode pengusulan. Cikal bakal ideologi Pancasila muncul jauh sebelum sidang BPUPKI digelar. Rasa nasionalisme dan semangat persatuan yang tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia menjadi dasar munculnya ide tentang dasar negara. Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa. Semangat ini menjadi bekal politik bagi para tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk memperjuangkan dasar negara tanpa intervensi penjajah. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh utama pengusul dasar negara, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Prof. Mr. Dr. Supomo juga mengemukakan konsep negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan seluruh golongan dan lapisan masyarakat dalam satu kesatuan tanpa membeda-bedakan kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, negara tidak hanya sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai pengatur dan pengayom bagi seluruh rakyatnya. Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga menawarkan alternatif Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa, serta Ekasila atau gotong royong. Yang kedua, periode perumusan. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945. Sidang kedua ini merupakan lanjutan dari sidang pertama yang telah membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI berfokus pada perumusan rancangan Undang-Undang Dasar serta perumusan naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta memuat rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Adapun rumusan Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perumusan ini dilakukan oleh Panitia 9. Adapun Panitia 9 tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, serta Abdul Kahar Muzakir. Perumusan Piagam Jakarta berlangsung dalam suasana politik. Pada saat itu, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II. Setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kekalahan Jepang mencapai puncaknya ketika negara tersebut menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI awalnya dibentuk oleh Jepang. Namun setelah Jepang menyerah, lembaga ini sepenuhnya mengambil alih peran sebagai Panitia Nasional Indonesia. Melalui sidang PPKI, kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, serta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, periode penetapan Pancasila. Pada 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiadiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang ke Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Namun, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Para pemuda yang tergolong dalam golongan muda mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah dilakukan perundingan oleh golongan muda dan golongan tua, tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada dini hari, teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta serta diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemudian dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang menandai lahirnya negara Indonesia merdeka. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dalam sidang ini dilakukan perubahan rumusan sila pertama Pancasila dari ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa karena bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Jika sila pertama tetap menggunakan rumusan yang lama, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan konflik antara golongan Islam dan non-Islam, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kesimpulannya, Pancasila
lahir melalui proses panjang yang terdiri atas 3 tahap penting, yaitu pengusulan, perumusan, dan penetapan Pancasila. Pada tahap pengusulan, para tokoh bangsa seperti Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tahap perumusan dilakukan dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Selanjutnya, pada tahap penetapan Pancasila melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah dilakukan perubahan pada sila pertama agar bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.